hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran PPKN pada hari ini. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Bukan dulu, siap, gerak. Doa mulai. Cukup. Nah, Bu Rizka akan mengabsen siswa kelas 10 TKJ 2 ya. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Nah, yang pertama, Aka masuk tidak? Ada. Azizah Nurhayati ada. Restu Dewi Nur Azizah hadir. Rizky Septian Eka Putra hadir. Zahra Aprilia Cahyati, ayo ada. Cahya ya? Iya, hadir semua ya siswa kelas 10 TKJ 2 hadir. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran PPKN hari ini, silahkan anak-anak cek ada nggak sampah di laci, di meja, di bawah kursi tempat duduk kalian. Kalau ada, silahkan dibuang dulu keluar. Kalau tidak ada, berarti kelas kalian sudah bersih. Nah, kalau sudah dicek, silahkan cek juga kerapian pakaian anak-anak semua. Baju sudah dimasukkan? Sudah. Jilbabnya sudah rapi? Sudah. Nah, ini anak-anak silahkan keluarkan pelajaran PPKN-nya. Mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi anak-anak, materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya masih ingat tidak? Masih. Kita belajar tentang materi apa? Norma. Nah, iya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang norma. Masih ingat norma itu apa? Masih. Apa? Peraturan yang mengatur berbagai tata tertib dalam hidup bermasyarakat. Iya, norma itu peraturan ya, aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Nah, peraturan itu merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Jadi ketika peraturan itu dilaksanakan, peraturan tersebut merupakan hasil kesepakatan dari minimal 2 orang. Ada nggak kesepakatan yang dibuat oleh 1 orang? Nggak ada, minimal harus disepakati oleh 2 orang atau lebih. Coba, apa yang dimaksud dengan kesepakatan bersama? Kesepakatan bersama artinya permufakatan bersama. Iya, kesepakatan bersama itu bisa juga diartikan sebagai permufakatan bersama. Terus, mengapa diperlukan kesepakatan bersama di lingkungan sekolah? Mengapa? Kesepakatan bersama di sekolah diperlukan supaya kegiatan belajar mengajar sekolah terlalu Iya, supaya pelajaran di sekolah menjadi tertib dan disiplin. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan pemantik tadi, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini, yang pertama itu melalui penayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis kesepakatan tata tertib bersama di lingkungan sekolah dengan tepat. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah melalui penayangan gambar, peserta didik dapat menilai contoh-contoh pelaksanaan tata tertib di lingkungan sekolah dengan baik. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik itu dapat menyajikan hasil analisis penerapan kesepakatan tata tertib bersama di lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk pendekatan, strategi, model dan juga metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini, pendekatan pembelajarannya kita menggunakan student centered learning. Kemudian strateginya nanti kita pakai small group discussion. Nah, model
Jadi nanti anggota kelompok akan membuat proyek poster ya. Akan Bu Rizka jelaskan. Posternya nanti membuatnya bagaimana. Nah, nanti kita akan menggunakan media Canva. Sudah tahu Canva apa belum? Sudah. Anak TKJ sudah kenal kan? Nanti untuk membuat proyek poster, nanti kalian bisa buka canva.com, bisa diinstal di aplikasi di Play Store ya. Bisa juga kalian buka di web. Nanti akan seperti ini tampilannya. Kemudian kalian pilih bagian ini ya untuk proyek pembuatan poster. Nah, kalian ini sebelumnya kan tadi sudah dibentuk kelompok. Silakan berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kesepakatan bersama yang dibuat menjadi proyek. Jadi nanti bisa ditulis di buku nanti buat kesepakatan antara kelompok ini. Nanti tinggal bentuk bahan buat poster. Untuk selanjutnya kita buat kesepakatan ya untuk pengerjaan posternya itu jadwal yang digunakan atau yang diperlukan itu berapa lama. Kira-kira 2 kali pertemuan cukup nggak anak-anak? Ya, itu untuk pertemuan hari ini sama pertemuan yang akan datang itu proyeknya membuat poster sudah selesai ya. Bisa ya. Jadi kita sepakati untuk pembuatan proyek poster kesepakatan tata tertib bersama kelas 10 TKJ 2 ini dilakukan 2 kali pertemuan. Cukup ya? Bisa ya? Bisa. Pelanggaran tata tertib di sekolah yang berkaitan dengan norma kesusilaan apa? Tidak jujur kepada guru. Tidak jujur saat ulangan. Butir-butir kesepakatan bersama yang dibuat menjadi proyek poster apa? Mulai dari dengan skala tepat waktu. Mulai dengan skala tepat waktu. Sudah, bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota KJ sendiri, Bapak Jepang. Saya Listia Asmagani. Saya Restu Bisa. Akan membacakan LKPD yang sudah kelompok 1 atau kelompok kami yang telah dibuat oleh Pembagian tugas anggota kelompok. Fauzan dan Risma membuat poster. Listia mengerjakan LKPD. Restu menuliskan butir-butir. Alat dan bahan yang digunakan: HP, alat tulis, buku, internet. Pelanggaran tata tertib di sekolah yang berkaitan dengan norma agama: 1. Tidak ikut melaksanakan salat zuhur. 2. Tidak menjalankan salat subuh. 3. Tidak berkata jujur. Dan yang pertama, mulai dari dengan salat tepat waktu. Yang kedua, pastikan membawa semua perlengkapan PR sudah, materi belajar sudah. Yang ketiga, mobil. Yang keempat, dengarkan guru dan teman sekelas serta ikuti arahnya. Yang kelima, berdoa sebelum pembelajaran. Ya, di sini saya Muhammad Ilham Mustafa mengomentari tentang identifikasi pelanggaran tata tertib yang telah dikelompokkan oleh kelompok 1. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pelanggaran tata tertib di sekolah yang tadi disampaikan tidak sesuai dengan norma-normanya. Misalnya tadi tidak bersikap sopan dan santun itu termasuk ke dalam norma kesusilaan, padahal di sini sudah ada norma kesusilaan. Dan ada juga yang lain yang mungkin bisa direvisi sendiri, dikoreksi sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Zahra Abilita Nesa Fitri. Saya Putri Kanis. Saya Muhammad Mustafa. Saya Basudam Kalam. Berikut dari kesepakatan yang disepakati oleh kelompok 2. 1. Belum dan setelah beras setelah wajib. 2. Dipimpin oleh kelompok kelas. 2. Berpakaian bersih rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melanggar tersebut. 3. Tertib saat belajar mengajar. 4. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. 5. Siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. 6. Siswa wajib berperilaku selalu sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, cepat dan patuh. 7. Siswa wajib mentaati tata tertib sekolah. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi dari sekolah. Akan evaluasi ataupun penilaian untuk mengetahui penguasaan materi kesepakatan bersama anak-anak sekalian ya. Untuk penilaiannya nanti ada penilaian singkat dan juga pengetahuan. Soal akan Bu Rizka kirimkan di grup. Silahkan dibuka. Ini tidak tahu saya. Sudah selesai semua mengerjakan soal ini penilaiannya? Sudah. Selanjutnya Bu Rizka akan melakukan refleksi. Silakan. Apakah ada anak-anak yang ini ya mau mengutarakan bagaimana pembelajaran PPKN yang telah kita lakukan pada hari ini? Siapa? Saya Bu. Iya, silakan. Saya di sini mau menyampaikan refleksi kegiatan pelajaran PPKN yang dipelajari pada hari ini. Jadi hari ini saya mendapatkan ilmu baru, yaitu norma-norma tentang norma lalu pelanggaran yang terjadi di sekolah ini. Lalu saya gembira dan menyenangkan sekali pelajaran pada hari ini, dan saya juga tertantang untuk membuat karya-karya lain dari aplikasi kami. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Nah, jadi selanjutnya kesimpulan pada pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Kita belajar tentang kesepakatan. Kesepakatan itu apa? Kesepakatan itu nama lainnya adalah permusyawaratan. Jadi kesepakatan yang kita buat pada pertemuan hari ini adalah kesepakatan mengenai apa? Tata tertib di mana? Di sekolah. Poin-poinnya yang kalian tuliskan tadi apa saja? Misalnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, apalagi datang tepat waktu, terus berpakaian rapi, terus memakai atribut, terus apa? Apa? Datang tepat waktu ke sekolah, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Untuk pertemuan selanjutnya, Rizka akan memberikan tugas. Jadi tugasnya adalah Rizka akan lihat. Kalian kan tadi sudah membuat peraturan dan Rizka tata tertib. Rizka akan lihat benar tidak peraturan yang sudah dibuat tadi benar dilaksanakan 100% ataupun tidak. Jadi pertemuan selanjutnya akan Rizka lihat perubahan dari kelas 10 TKJ 2 setelah ada kesepakatan ini seperti apa. Siap? Siap. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari ini ya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi silakan disiapkan materinya, dipelajari supaya pertemuan selanjutnya itu ya sudah ada gambaran apa yang akan kita pelajari. Sekian pembelajaran PPKN pada hari ini. Sebelum Bu Rizka akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Tempat duduk siap, gerak. Ruang mulai. Cukup. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.